Seorang ibu rumah tangga berinisial SN, 48 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan tubuh penuh luka di Desa Boro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Selasa 3 Februari. Korban diduga meninggal dunia akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial R, 44 tahun. Insiden tersebut kini ditangani oleh Satreskrim Polres Blitar untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Mataraman, rekan Samsul Hadi. Silahkan laporan Anda. Ya, baik. Selamat sore, Anggra. Dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Desa Boro, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar pada Selasa 3 Februari 2026. Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 7 pagi ketika korban dibawa ke maksud saya ke Puskesmas Desa Boro, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Ketika dilakukan pemeriksaan awal oleh tim medis Puskesmas, jadi ditemukan beberapa luka pada bagian tubuh korban, antara lain di bagian kepala, leher, dan di bagian punggung. Karena curiga, lalu petugas dari tim medis Puskesmas Boro melaporkan hal itu kepada Kepala Desa Boro. Setelah Kepala Desa datang ke lokasi, mengecek dan mengetahui ada kejanggalan, kemudian Kepala Desa melaporkan kasus itu ke Polsek Selorjo dan dilanjutkan ke unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Kemudian petugas datang ke lokasi, ke TKP kejadian maupun ke Puskesmas untuk memastikan kematian korban. Dan hasil olah TKP sementara memang diduga kuat bahwa korban ini meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga atau menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri. Dan akhirnya polisi melakukan pengamanan di lokasi dan juga sudah mengamankan terduga pelaku KDRT, yaitu suami korban sendiri, dan sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Anggra. Baik, rekan Samsul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar terkait dengan dugaan penganiayaan yang dialami korban di rumah? Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini memang tidak ada tetangga yang tahu ya. Jadi diketahui itu sekitar setengah 7 pagi tadi ketika pelaku ini mengadu ke Pak RT, lalu Pak RT datang ke lokasi untuk membawa korban ke Puskesmas. Tapi ketika itu korban sudah dalam kondisi lemas, dan ketika perjalanan ke Puskesmas korban sudah meninggal dunia. Jadi ketika tiba di Puskesmas korban kondisinya sudah meninggal dunia. Jadi warga di sekitar tidak mengetahui ada suara cekcok atau pertengkaran, tapi tahu-tahu sudah pagi hari itu dilapori oleh suami korban atau terduga pelaku kalau korban sakit, tidak dibawa ke Puskesmas, tapi kondisinya sudah lemas dan meninggal dalam perjalanan. Anggra. Baik, rekan Samsul, berdasarkan hasil olah TKP sementara, apa saja temuan yang diperoleh untuk mengungkap tuntas kasus ini? Ya, dari hasil olah TKP polisi, di lokasi polisi mengamankan beberapa barang bukti, antara lain ada selang panjang sekitar 3 meter. Selang ini ada dugaan digunakan terduga pelaku untuk menganiaya korban atau istrinya. Dan ada informasi juga selang ini digunakan untuk mencekik leher korban, karena di hasil visum luar leher korban ini juga terdapat luka lebam di bagian leher, dan itu diduga dicekik menggunakan selang. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti pakaian korban maupun pakaian pelaku dan dokumen atau identitas kartu keluarga milik pelaku dan korban dari lokasi. Anggra. Baik, rekan Samsul, kemudian bagaimana latar belakang terduga pelaku yang disebut memiliki sifat temperamental
dan riwayat kekerasan sebelumnya. Iya, tribunmataraman.com juga berusaha mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Boro, yaitu Eko Priyono, dan dari keterangan Kepala Desa, memang korban ini terkenal temperamental. Korban tinggal di rumah itu bersama istri dan dua anaknya masih kecil, serta ibu kandung dari pelaku. Maksud saya pelaku yang bertemperamental. Dan dari laporan Kepala Desa, pelaku ini sebelumnya memang sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya juga di dalam rumah. Nah, ada kemungkinan ketika terjadi KDRT terhadap istrinya, ibu kandung pelaku ini juga berada di rumah, tapi mungkin takut tidak berani melerai tindakan pelaku terhadap istrinya. Sedang anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi memang berdasarkan keterangan Kepala Desa, pelaku ini memang temperamental. Dia bekerja serabutan di sekitar tempat tinggalnya. Anggra. Baik, rekan Samsul, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku? Apakah terdapat perlawanan? Pelaku ini diketahui dia juga ikut mengantarkan korban ke puskesmas. Jadi ketika di puskesmas itu, kemudian kepala desa melapor ke polisi dan polisi segera ke lokasi, dan di puskesmas itu juga akhirnya polisi langsung mengamankan terduga pelaku atau suami korban, karena memang sudah ada informasi dugaan kuat pelaku dari kasus KDRT ini adalah suami korban. Jadi di puskesmas itu polisi langsung mengaman pelaku dan dibawa ke lokasi atau ke rumah, ke tempat kejadian perkara untuk dilakukan pemeriksaan sementara. Dan tadi sore itu pelaku baru dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Anggra. Baik, rekan Samsul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Telah terjadi tindak pidana KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu TKP di Dusun Buneng, Desa Boro, Kecamatan Selorjo. Dan saat ini masih dalam proses penanganan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Unit PPA, serta dari Satreskrim menunggu hasil otopsi dari dokter forensik. Kemudian kami sampaikan saat ini terduga pelaku telah diamankan oleh unit PPA Satreskrim guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim unit PPA. Untuk perkembangan lebih lanjut nantinya kami akan sampaikan kepada rekan-rekan tentunya ya. Itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Dan ada luka nggak yang ditemukan di tubuh korban? Ya, baik. Sesuai dengan olah TKP untuk benar memang adanya lebam. Namun kembali lagi dari kami masih menunggu kaitan dengan hasil dari dokter otopsi. Itulah. Apa sering dan KDRT ini apakah sering atau sekali ini saja dilakukan oleh terduga pelaku? Baru kali ini, Pak. Ya, Pak. Seorang suami berinisial R 44 tahun diduga menghabisi nyawa istrinya berinisial SN 48 tahun di Desa Boro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Selasa 3 Februari. Pelaku diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus tersebut terungkap setelah korban dibawa ke Puskesmas Boro, Selorjo dengan kondisi tubuh penuh luka. Korban diketahui diantar sendiri oleh pelaku dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengungkap dugaan bahwa pelaku merupakan pihak yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Dugaan KDRT tersebut dikonfirmasi pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan informasi awal, pelaku dikenal memiliki sifat temperamental oleh warga sekitar.
Peristiwa itu diketahui setelah pihak desa menerima laporan sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat saat korban sudah berada di puskesmas dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban, terutama di bagian kepala, leher, serta lebam pada punggung korban. Korban diduga mengalami penganiayaan di rumah sebelum akhirnya dilarikan ke fasilitas kesehatan. Kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh Polsek Selorejo dan pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan olah TKP guna mengumpulkan barang bukti lanjutan. Jenazah korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo untuk menjalani proses autopsi. Membenarkan telah terjadi tindak pidana KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu TKP di Dusun Buneng, Desa Boro, Kecamatan Selorjo. Dan saat ini masih dalam proses penanganan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Unit PPA, serta dari Satreskrim menunggu hasil otopsi dari dokter forensik. Kemudian kami sampaikan saat ini terduga pelaku telah diamankan oleh unit PPA Satreskrim guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim unit PPA. Untuk perkembangan lebih lanjut nantinya kami akan sampaikan kepada rekan-rekan tentunya ya. Itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Dan ada luka nggak dan yang ditemukan di tubuh korban? Ya, baik. Sesuai dengan olah TKP untuk benar memang adanya lebam. Namun kembali lagi dari kami masih menunggu kaitan dengan hasil dari dokter otopsi. Itulah. Apa sering dan KDRT ini apakah sering atau sekali ini saja dilakukan oleh terduga pelaku? Baru kali ini, Pak. Iya, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.